معاشر المسلمين وجمرة الواهلين رحمكم الله، ووفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، حج الفقراء والمساكين، الخطبتان مكان ركعتين من الفرد، فإذا صعد الخطيب على المنبر يخطب فلا يتكلم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيح بسم الله الرحمن الرحيم إن من أصحابي من لا يراني بعد أن أفارق. صدق الله العظيم وصدق Rasulul Karim. Saudara-saudaraku sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai untayan pembuka kata pada Jumat yang mulia ini, 2 Syawal 1442 Hijriah. Marilah sama-sama kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita yang hadir di masjid pada hari ini. Begitu banyak saudara-saudara kita yang hari ini mempunyai keinginan untuk datang ke masjid, tapi mereka terkendala. Ada yang sakit di rumah, ada yang sakit terbaring di rumah sakit. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang kemarin masih bersama kita, bersenda gurau dengan kita, berdiskusi agama dengan kita, hari ini mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup yang Allah berikan kepada kita hari ini, kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita aplikasikan, kita realisasikan wujud daripada syukur itu, yaitu penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Satu-satunya manusia yang mampu memberi syafaat kepada kita tatkala kita tergantung-gantung di mahkamah Allah nanti. Kita tidak bisa diproses, kita belum diproses oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari umat Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap supaya dihisab secepatnya. Tak ada satupun manusia yang mampu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sujud, Allah bertanya, "Ya Muhammad, ai kekasihku, katakan apa yang ingin engkau katakan." Angkat irkab rosaka ya Muhammad, minta apa yang engkau minta. Allah minta, Rasul minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong hisab seluruh manusia ini ya Allah, dan mulailah dari umat baginda umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Rasulullah kepada kita, apakah tidak bisa tergetar di bibir kita tatkala khatib menyampaikan selawat kepada Rasulullah? Maka sewajarnya lah kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Khatib mengajak diri khatib dan kita semua untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada satupun ulama yang hebat, tidak ada satupun ustaz yang hebat yang mampu merubah karakter manusia untuk berubah untuk ketakwaan, kecuali kita sendiri yang memulai ibda' binafsi. Maka kita mulai awali diri kita sekarang. Di 2 Syawal ini kita berazam kepada diri kita. Kita mulai untuk senantiasa berubah dari yang tidak baik kepada yang baik, dari yang kurang baik kepada yang lebih baik, supaya tatkala Allah Subhanahu wa taala memanggil kita, insyaallah kita mendapatkan husnul khotimah. Saudara-saudaraku, Ramadan sudah meninggalkan kita. Bukan kita yang meninggalkan Ramadan. Tak satupun manusia yang mendapatkan jaminan akan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Setidaknya saudara-saudara, ada 3 hal pokok yang perlu kita tanamkan dalam pendidikan yang terjadi, dalam apa yang terjadi selama Ramadan yang kita lalui kemarin. Yang pertama yang perlu kita petik itu adalah bahwa Ramadan itu adalah litarbiyah. Bagaimana Ramadan itu mendidik manusia, bahwa Ramadan itu mendidik kita supaya kita rajin ke masjid. Ramadan itu mengajar kita supaya ikhlas melaksanakan segala amal ibadah, mendirikan qiyamul lail. Maka tidak ada 1 bulan pun selama 11 bulan kecuali di bulan Ramadan orang-orang berbondong-bondong datang ke masjid, saudara-saudara.
Orang-orang berbondong-bondong berimpak, saudara-saudara, 90 juta lebih. Uang terkumpul di tengah-tengah masyarakat desa Nombai. Tak ada satupun dari uang pemerintah, semuanya mengimpakkan hartanya. Sekarang musim sulit, sekarang musim corona, kok bisa saudara-saudara kita, kok bisa masyarakat kita berimpak sebegitu banyak? Itu tidak lain dan tidak bukan karena keyakinan mereka bahwa semuanya pendidikan yang diajarkan oleh Ramadan itu hendaknya berbekas dalam hati dan sanubari kita. Tarbiyah pendidikan, orang yang sudah dididik selama 1 bulan Ramadan, insya Allah 11 bulan ke depan rajin untuk sholat berjamaah, insya Allah 11 bulan ke depan rajin berinfak, insya Allah 11 bulan ke depan rajin untuk bersosial bermasyarakat. Itu pendidikan yang sebetulnya yang tidak kita sadari dengan datangnya Ramadan. Sekarang Ramadan sudah pergi. Yang kedua, saudara-saudara, apa sebetulnya yang perlu kita petik? Sesuatu yang perlu kita ambil hikmah dalam Ramadan itu adalah litahrim, adalah penghormatan. Bagaimana Ramadan mengajarkan bahwa setiap apa yang kita lihat, yang kita amalkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita berikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keyakinan bagi kita masyarakat desa Nombai, saudara-saudara. Begitu banyak tahlil yang mengalir di masjid kita ini. Kenapa? Karena litahrim, penghormatan masyarakat kita terhadap orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mereka ingat kepada orang tua mereka yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ingat kepada nenek moyang mereka yang masih meninggalkan harta yang kita pakai sampai saat ini. Maka saudara-saudara, litahrim ini tanpa kita sadari bahwa rasa cinta kita kepada orang-orang yang sudah berpulang ke rahmatullah kita buktikan di desa Nombai ini. Mudah-mudahan baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Ada satu riwayat menjelaskan di kota Kufa, saudara-saudara, orang yang litahrim, yang menghormati orang tuanya, yang senantiasa berdoa untuk orang tuanya, yang senantiasa bersedekah untuk orang tuanya. Ibrahim bin Adham pernah bermimpi. Dalam mimpi Ibrahim bin Adham itu, dia bertemu dengan seorang pemuda, dengan seorang kakek. Yang kakek ini sudah meninggal. Dia berjalan dalam mimpinya di sebuah pekuburan Kufa, pekuburan yang amat besar di kota Kufa. Tatkala ia datang berjalan di kota Kufa, dia melihat seluruh penduduk makam itu keluar dari alam barzah. Bayangkan saudara-saudara, dalam mimpi dia melihat ruh keluar dari alam barzah semuanya. Rata-rata ruh yang keluar itu berkuku panjang, bermuka kotor, kecuali seorang kakek yang sudah tua dengan pakaian yang bersih, kuku yang rapi, dan muka yang berseri-seri. Maka Ibrahim bin Adham datang kepada kakek tersebut. Wahai kakek, saya melihat begitu banyak penduduk makam ini yang keluar dengan kuku yang begitu panjang mengais-ngais tanah. Tapi kenapa hanya engkau sendiri, engkau seorang yang begitu bersih, rapi dan bersinar di hadapan saya? Maka kakek tersebut mengatakan, wahai nak, saya mempunyai seorang anak laki-laki yang masih hidup. Anak saya tersebut setiap detik dan setiap saat senantiasa membacakan Al-Fatihah terhadap saya, senantiasa bersedekah. Setiap sedekah yang ia berikan kepada orang lain, dia niatkan untuk saya. Maka tatkala bangun, Ibrahim bin Adham mencari nama laki-laki yang disebutkan oleh kakek tersebut di kota Kufa, dan ia menemukan ciri-ciri laki-laki tersebut. Ditanyalah oleh Ibrahim bin Adham dalam bukunya, hai pemuda, saya bermimpi tadi malam lewat di perkuburan Kufa. Saya saksikan banyak orang yang berkuku panjang, bermuka musam, hitam, dan mengais-ngais tanah. Hanya ada satu lelaki yang berseri-seri dengan kuku yang rapi, dengan muka yang berseri-seri, pakaian yang rapi, yaitu ayahmu Sianu bin Sianu. Maka laki-laki tersebut membenarkan, iya, itu ayah saya. Apa amalan engkau sehingga engkau bisa
menjadikan orang tuamu di alam barzah tenang dan mendapat perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sesuai dengan apa yang disebutkan oleh kakek tersebut. Laki-laki itu hanyalah pedagang daging di pasar Kupang, namun dia mempunyai amalan yang begitu dahsyat, yaitu setiap selesai sholat dia senantiasa membacakan Al-Fatihah untuk ayahandanya. Setiap hari dia cicilkan hartanya untuk orang tuanya. Maka yakinlah saudara-saudara, kalau ada yang tidak yakin, anak yang soleh yang dilakukan oleh anak yang soleh, anak yang baik itu tidak sampai kepada orang tuanya, silakan matilah dahulu supaya saudara-saudara tahu betapa besarnya pahala yang diberikan anak yang soleh kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Yang ketiga, pendidikan atau yang perlu kita petik dari Ramadan tersebut adalah solidaritas dan kepekaan. Solidaritas itu artinya kebersamaan. Kepekaan itu merasakan. Tatkala orang susah, kita merasakan kesusahan orang. Hari ini saudara-saudara, Palestina dibombardir oleh Israel, Yahudi laknatullah. Banyak orang yang menjadi korban di Palestina. Masjid kita sudah banyak dananya saudara-saudara. Sekarang ini tidak butuh dana lagi untuk pembangunan masjid karena uangnya sudah banyak. Hari ini kepekaan itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat dunia muslim. Bagaimana kita bisa mencicil? Bukan doa saja, orang yang tidak sanggup, yang tidak punya uang, berdoalah untuk orang-orang yang ada di Palestina. Mereka tidak makan nasi, makan rumput. Itu direkam oleh relawan-relawan muslim kita Indonesia yang ada di Palestina. Itu bukan khayalan, itu bukan bohongan, itu terjadi hari ini saudara-saudara. Maka kepekaan Ramadan, kalau kita tidak peka dari bulan Ramadan ini, bulan Ramadan kemarin, kalau kita betul-betul Ramadan membati di dalam hidup kita, maka hari ini saya mengajak kita semua yang tidak punya uang, yang tidak punya duit, doalah kepada orang-orang yang ada di Palestina. Yang punya duit, berikanlah sumbangan untuk orang-orang di Palestina. Di markas Islam sekarang ada kota amal untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina. Kita bikin nanti di masjid kita bantu dan disalurkan melalui kabupaten nanti, supaya nanti kita ada betul-betul kepekaan terhadap Islam. Karena mereka saudara-saudara kita, mereka mencintai Indonesia, mereka menyebut Indonesia, Indonesia, bantu kami Indonesia, Indonesia. Maka kita berkewajiban saudara-saudara yang kaya. Sekarang kami tidak butuh saudara-saudara berimpak dan bersedekah untuk yang lain. Bantulah saudara-saudara kita di Palestina. Kalau mau mentransfer langsung transferlah. Kalau mau memberikan langsung berikan, salurkan melalui markas Islam. Banyak yayasan-yayasan yang bisa dipercaya. Melalui partai-partai juga banyak, partai keadilan sejahtera juga ada dan lain sebagainya. Itu yang perlu kita petik saudara-saudara. Sebetulnya Islam itu bukan omong kosong. Islam itu ada nilai ibadah dan ada nilai sosial kemasyarakatan. Bagaimana ini seimbang antara ibadah dan sosial kemasyarakatan? Tatkala harta kita juga kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Hari ini Palestina membutuhkan. Erdogan bersama sekutu-sekutu Islam sudah bersatu sekarang bagaimana supaya Palestina itu diselamatkan. Kita berdoa saudara-saudara. Orang zalim yang orang yang teraniaya yang dizalimi oleh Israel Yahudi laknatullah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak cukup dengan doa, kita bantu dengan uang. Mudah-mudahan berkah ini ada manfaat bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma salli wa sallim wa zid wa na'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zainil ubadik as'adil ardi wal ajam wa imami taibata wal haram wa manfa'al ilmi wal hikmati wal hikam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi amarna bittaqwa wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allazi nahaa an ittiba'il hawa wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allazi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina nalul martabatal ulya wal manzilatal quswa. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa sallallahu awwalina wal akhirina bit taqwa ihsuqan. Wa laqad wasayna allazina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu waliyyan hamida. Wa alamu anna Allah shalla ala nabi wa imam qala ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Setiap kita pasti akan mati. Tak ada satupun manusia yang akan kekal abadi di dunia ini. Kita saksikan saudara kita atau masyarakat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita makan itu busuk semuanya. Segala yang kita pakai itu lapuk semuanya. Yang akan bermanfaat bagi kita saudara-saudara adalah khairun nas an tanfa'un nas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lain. Hari ini saudara kita di Palestina membutuhkan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Hari ini saudara-saudara kita di Palestina membutuhkan makan hari ini, bukan besok. Maka mari sama-sama kita tolong. Saya memberikan wejangan pada hari ini karena saya sudah berbuat. Makanya saya mengajak kita semua, mari sama-sama kita sisihkan sebagian harta kita, kita kumpulkan harta kita, mari kita sumbangkan untuk memberi makan rakyat Palestina yang kelaparan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma tawwil umurana fi ta'atika wa ta'ati wa rasulika waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim wa yazkurkum wastaghfiruhu yaghfir lakum. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.